Selamat berjumpa kembali ya teman-teman di channel Teknik Kamu, channel yang membahas tentang alat-alat yang sering kita jumpai dalam rumah tangga ya. Oke, kali ini kita bahas tentang ini ya, torch gun ya. Jadi alat ini sudah saya beli kurang lebih 2 tahunan ya, dan hingga saat ini masih berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Ini kalau tulisannya Blue Torch kalau mereknya kurang tahu, ini tidak ada mereknya, hanya ATR BTM 101B kalau itu serinya ya. Tapi kalau untuk mereknya kurang tahu ya teman-teman ya. Ini yang di belakang ini petunjuk penggunaannya ya teman-teman ya, petunjuk penggunaannya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman ya, 2 tahun pakai. Ini kebetulan ini ya teman-teman ya, saya kan banyak jenisnya ya. Ini kebetulan saya ambil yang nggak pakai pemantik ya teman-teman ya, nggak pakai pemantik. Jadi pemantiknya harus pakai api ya, api dari korek biasanya seperti itu. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini knop untuk membesarkan dan mengecilkan volumenya gas ya, volume gas yang keluar. Kalau kita ingin membesarkan, kita putar ke sebelah kiri ya teman-teman ya, sebelah kiri gini. Kalau untuk mengecilkan, kita putar ke arah kanan. Jadi kalau untuk mematikan berarti kita putar ke arah kanan ya teman-teman ya. Ini kan ada tandanya, sebelah kiri lebih besar, sebelah kanan untuk mematikan lebih kecil ya. Seperti ini penampakannya, simple ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini gas torch, ada yang ngomong gas torch, ada yang ngomong blue torch. Ini blue torch ya, ini blue torch. Ada yang ngomong flame gun ya, flame gun. Jadi tapi hampir sama semua ya teman-teman. Cuma biasanya yang membedakan dia ada yang tanpa pemantik seperti ini, dan ada yang dia sudah pakai pemantik. Jadi nanti pemantiknya tinggal dipencet gitu juga ada teman-teman. Jadi tergantung pilihan teman-teman. Nanti mungkin teman-teman cocok yang pakai mana, pakai pemantik, ada pemantiknya atau enggak ya. Jadi kalau nggak ada pemantiknya ya seperti ini penampakannya ya teman-teman ya. Terus ini sebenarnya kan alat untuk membakar ya. Jadi dia dari gas dirubah jadi api ya. Api dengan suhu yang lumayan tinggi ya. Kalau nggak salah mungkin bisa sampai 1000 derajat Celcius. Saya baca-baca juga ada yang sampai 1300 derajat Celcius juga ya. Jadi dia mengeluarkan api, terus apinya kan bisa fokus di ini ya, di depan sini. Mengeluarkan api, jadi semburan api yang benar-benar terkonsentrasi di depan sini. Jadi benar-benar panas ya ini. Jadi ya secara umum ini alat serbaguna ya teman-teman ya, alat serbaguna yang bisa digunakan dalam berbagai situasi ya. Baik itu di rumah, di bengkel, bahkan kalau kita suka naik gunung gitu, apa kita suka wisata dengan keluarga yang di luar ya, itu untuk kegiatan outdoor juga cocok ya alat ini ya. Jadi banyak fungsi ya, fungsinya juga banyak. Ini untuk bisa memanaskan juga, benda-benda logam, plastik, PVC. Kayak kita misal di rumah ada AC, pipa AC yang kebetulan beku, itu bisa kita panasi pakai ini. Terus kita bengkokkan pipa paralon, itu juga bisa. Untuk ngelas pun sebenarnya juga bisa. Untuk ngelas, untuk nyolder misal kita mau nyolder ini ya, kita mau nyolder panci yang bocor, itu bisa nanti dengan tapi kita mata soldernya aluminium ya, kita nanti pakai aluminium, itu juga bisa.
ya pakai tinol. Terus untuk bisa memanaskan karet juga, itu juga bisa untuk memanaskan karet. Kalau untuk tukang cat itu malah biasanya ini untuk ngelupas dempul, ngelupas cat, itu bisa juga ya teman-teman ya, ngelupas dempul, ngelupas cat. Nah terus kalau untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu itu juga ini berguna buat ibu-ibu, karena juga bisa untuk membantu dalam proses memasak ya. Jadi misal ini bisa untuk membakar makanan seperti daging atasnya dibakar pakai ini untuk memberikan kesan kesan ada gosong-gosongnya itu ya mungkin ya. Jadi terus untuk membakar bulu-bulu yang masih nempel di kulit ya, jadi kulit daging itu ya, kulit daging itu bisa juga. Terus untuk melelehkan keju, untuk membakar kue, itu juga bisa. Jadi untuk ibu-ibu juga ini juga bisa dipakai juga gitu. Terus kalau kita suka outdoor itu untuk bakar arang pada saat kita mau bakar arang. Terus untuk ya yang pasti untuk membuat api unggun. Jadi pada saat kita camping ya, kegiatan di luar ruangan lah ya. Jadi ini banyak ya teman-teman yang fungsinya. Jadi kalau di rumah tangga memang ini benar-benar bisa digunakan gitu, karena banyak sekali fungsinya. Jadi ya coba kita sekarang pasang gitu aja ya. Kita sekarang pasang bagaimana pemasangannya. Dan kebetulan ini saya menggunakan butan ya, ini ya, gas butan ya. Kalau gasnya butan, kebetulan ini mereknya Tokai, tapi ini banyak merek juga ya, Cuma kalau saya habis beli karena kebanyakan ada juga yang pakai isi ulang. Kalau teman-teman berani dengan pakai yang isi ulang silakan, tapi kalau saya cari aman aja ya, karena ini gas bisa meledak. Jadi saya nggak mau ambil resiko ya. Jadi kalau habis ya saya buang, saya beli baru lagi. Jadi saya nggak terlalu beresiko untuk menggunakan ini, karena ini gas ya. Nanti kalau meledak saya juga takut kalau meledak, nanti malah urusannya beda nanti kalau meledak. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Jadi ini kita lepas ya, tutup gasnya ini ya, kita lepas. Ini masangnya seperti ini ya. Jadi ini kan ada ini ada seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kepala ini kita pasang di kepala sini. Jadi kita tekan ya teman-teman, kita tekan seperti ini, kita putar ke kanan. Jadi cukup simpel ya. Jadi saya ulangi lagi ya, saya dekatkan coba ke kamera. Jadi ini seperti ini, terus kita masukkan ke sini. Jadi ini pas ada yang lubang di sini ya, masukkan sini, kita tekan, terus kita putar ya teman-teman. Udah seperti itu. Dan pastikan sebelum kita masang ini ke gasnya ya, ke tabung gas, itu pastikan ini knopnya ini harus posisi nutup ya teman-teman ya, jangan sampai terbuka. Nanti kalau terbuka dia pasti langsung mengeluarkan ini ya, gas ya. Kita coba ya, misalnya ini kita buka sedikit aja, kita pasang ya. Dia langsung mengeluarkan gas, jadi nanti berbahaya. Jadi sebelum masang ini harus kita putar ke kanan full. Jadi benar-benar ketutup ya. Setelah ini kita buka sedikit ya, kita ambil korek dulu ya, karena ini memang belum ada pemantiknya. Ini saya yang nggak ada pemantiknya ya, karena memang main plus ya, ada pemantik sama enggak itu main plus teman-teman ya. Kalau saya suka yang nggak ada pemantiknya ya. Jadi ini kita buka sedikit. Nah, kita korek langsung aja. Udah nyala kan teman-teman ya. Seperti ini. Kita matikannya ya. Jadi saya ulangi lagi ya, coba ya.
Kita matikannya ya, tinggal ini semakin kanan semakin gede ya. Kita matikannya, kita pol. Udah pol ke kanan, udah mati. Cukup simpel teman-teman. Jadi penggunaan ini cukup simpel. Terus setelah kita nggak pakai ya wajib kita harus lepas seperti ini. Kita lepas, kita tutup lagi gasnya. Karena kalau sampai berhari-hari kita tetap masukkan di sini, nanti kalau suatu saat ada kebocoran gas di sini ya, nanti pasti ya resiko lah. Kita sudah tahu resiko kalau sampai ada gas bocor itu seperti apa ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu. Ya begitu ya teman-teman ya, mungkin review singkatnya ini ya untuk penggunaannya ini. Nanti teman-teman mungkin bisa ini nambah alat lagi ya, mungkin ya, nambah torch ini untuk kebutuhan di rumah tangga ya. Jadi kalau menurut saya ini berguna juga untuk di rumah tangga ya, dan harganya variasi ya. Dan rata-rata sekarang ada yang 50, ada yang 100, malah bahkan ada yang di bawah 50.000 ya, ada yang 25, ada yang ya macam-macam, nanti tergantung merek mungkin ya, tergantung merek ya, macam-macam juga, tergantung mungkin kualitasnya juga. Oke teman-teman, itu review singkat tentang ini ya, gas torch ya. Jadi cuma pesan saya ya, sebelum saya tutup ini, pesan saya, jadi ini kan suhu panas ya, ini suhu panas, suhunya sangat tinggi ya, jadi ini saat tinggi, jadi kita hati-hatilah saat menggunakannya ya. Jadi kita harus berhati-hati saat menggunakannya, pastikan tidak ada kebocoran gas, pastikan terpasang dengan benar. Jadi dan untuk amannya juga jangan gunakan ini di dalam ruangan yang benar-benar tertutup. Jadi tetap harus ada yang terbuka, karena takutnya nanti bisa meledak ya teman. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton teknik kamu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya. Bahkan kalau ada teman-teman yang bingung-bingung tentang penggunaan ini ya, alatnya ini, silakan komen aja, nanti pasti saya balas. Oke teman-teman.